Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horror. Nah, gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Kali ini aku mau cerita horor santai aja sih. Bukan urban legend atau mitos-mitos lah. Tapi pengalaman orang-orang yang mengalami kejadian mistis. Lalu kisah mistisnya itu dibagikan lewat FB. Dibagikannya itu lewat fanpage atau FB lah. Kalau sekarang ini fanspage di FB itu emang jarang aktif lagi sih, atau emang nggak pernah aktif lagi. Tapi di halaman profilnya itu masih banyak kisah orang-orang yang mengalami kejadian mistis. Kebetulan juga pas masih di zaman SMA, gue pribadi sering baca-baca cerita itu dulu, meski pakai HP Cina ya kan. Tapi sekarang ini kayaknya nggak ada lagi deh. Palingan di grup-grup FB doang orang-orang ini membagikan ceritanya gitu. Grup cerita horor, cerita mistis, kayak gitulah. Nah, aku udah dapat 2 kisah horor yang menurut gue ini menarik sih. Tapi gue emang belum izin dulu sama admin fanpage-nya. Karena emang nggak aktif lagi ya kan? Toh cerita ini dibagikan juga lewat sosial media. Jadi menurut gue mungkin nggak apa-apa ya kan? Tapi serius ceritanya menarik sih. Epic banget malahan. Nah, kita masuk dulu ke kisah yang pertama. Check it out. Kisah pertama ini dialami oleh seorang cewek. Sebut saja namanya Tia. Si Tia ini sering telepon-teleponan sama pacarnya di wartel dekat rumahnya. Bagi kawan-kawan yang tidak tahu wartel itu apa, wartel itu kepanjangannya warung telepon. Kalau zaman dulu nih, sebelum ada Android, iPhone, nggak kayak zaman sekarang. Dulu itu orang-orang kalau mau nelpon, sering menelpon di warung telepon. Atau menelpon teman, sanak saudaranya gitu. Termasuk nelpon pacar juga ya kan. Karena zaman dulu itu berkomunikasi jarak jauh itu susah. Beda dengan zaman sekarang, bisa video call gitu. Wartel ini samalah kayak warnet. Kalau warnet, kebanyakan komputer isinya gitu. Kalau wartel, telepon umum gitu. Nah, lanjut. Kejadian mistis yang Tia alami ini terjadi sekitar tahun 2003. Untuk tanggalnya dia sendiri sudah lupa gitu. Pas saat itu sekitaran jam 19.30, si Tia ini menuju wartel langganannya. Begitu tiba, dia harus kecewa karena ternyata bilik wartel tempat dia biasa melepas rindu di telepon sedang digunakan orang lain. Wartel ini memiliki 5 bilik ya kan. Masing-masing bilik ini ada nomornya gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 5 ini yang paling ujung. Mungkin keadaan itulah yang menjadikan si Tia sangat menyukai bilik tersebut. Karena jauh dari operator dan karena juga sepi. Karena si Tia ini melihat ada orang di bilik 5 itu. Jadi dia nggak jadi ambil yang bilik 5 yang paling ujung itu gitu. Jadi si Tia ini beralihlah ke bilik nomor 4. Udah tuh dia pesan ke operatornya bilik nomor 4 saja gitu. Ini nomor 5, ini nomor 4 gitu. Jadi bersebelahan gitu ya kan. Lalu si Tia ini teleponlah pacarnya. Sedang asik-asiknya si Tia ini mengobrol dengan sang pacar. Tia ini melihat pengguna bilik nomor 5 telah offline. Karena kan emang batasannya kaca ya kan. Untuk pemisah antar bilik gitu. Pokoknya nomor 5 ini nggak ada orang lagi gitu. Setelah tahu pengguna bilik nomor 5 sudah tidak ada, Tia ini memutuskan untuk pindah tempat. Jadi si Tia ini bakal berencana menutup teleponnya dengan sang pacar, lalu lanjut telepon lagi ke nomor 5 gitu. Ke bilik 5 gitu. Sebelum sempat telepon diputus, ternyata ada sosok yang lebih dulu masuk ke bilik nomor 5 itu. Kecewa pun kembali dirasakan oleh si Tia. Ya udah deh, nggak jadi deh, lanjut aja teleponnya gitu. Nah, di tengah perbincangan via telepon dengan sang pacar, Tia ini mengarah pandangannya lagi ke bilik nomor 5. Dia lihat kan, langsung kaget dia gitu.
Karena ternyata sosok yang berada di bilik nomor 5 pun tengah memperhatikan si Tia ini. Sosok itu menggunakan pakaian warna putih dengan rambutnya yang panjang. Sosok ini hanya berdiri saja di dalam bilik 5 itu sambil melihat si Tia di balik kaca buram tanpa menggunakan perangkat telepon. Jadi dia itu cuma berdiri aja gitu sambil melihat si Tia ini. Nggak nelpon, sosok ini nggak nelpon, tapi melihat si Tia yang lagi nelpon sama pacarnya. Lucu sih. Karena si Tia ini selalu diperhatikan sosok misterius tersebut, ia pun mulai merasa risih. Sebab agak lama juga sosok itu memperhatikan si Tia. Lalu si Tia ini jengkel ya kan. Si Tia pun meminta izin dengan sang pacar untuk menutup teleponnya. Yang tutup dulu teleponnya ya yang, nanti ditelepon lagi. Lalu si Tia ini dia tutuplah teleponnya ya kan. Si Tia ini lalu keluar dari biliknya dan menuju bilik di sebelahnya. Tia bermaksud untuk menegur sosok tersebut. Tapi begitu tiba di depan pintu bilik nomor 5, si Tia tidak melihat siapa-siapa di situ. Tia tidak melihat ada siapa-siapa dalam bilik nomor 5 itu. Lah, orangnya mana nih gitu. Karena penasaran, Tia ini memeriksanya ke dalam. Dan memang tidak ada siapa-siapa dong. Emang nggak ada orang di dalam sana. Tia merasa heran dan aneh. Tia lalu berinisiatif untuk bertanya pada operator wartel. Mas, yang masuk bilik nomor 5 tadi itu siapa? Dengan memincingkan mata dan melihat ke arah bilik nomor 5, operator pun mengatakan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi si Tia ini bersikukuh mengatakan bahwa tadi ada sosok mengenakan pakaian putih dan berambut panjang terus memperhatikan si Tia ini dari bilik nomor 5 itu. Sang operator pun jawabannya masih sama, dia sama sekali tidak melihat ada sosok yang masuk ke bilik nomor 5. Jangankan masuk ke bilik nomor 5, yang masuk wartel pun tidak ada karena jam operasional wartel sudah mau tutup. Si Tia pun baru menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 21.39. Akhirnya operator pun menjelaskan kepada si Tia bahwa si Tia bukanlah satu-satunya melihat sosok itu. Sudah ada 6 pengguna wartelnya yang mengaku pernah melihat sosok tersebut. Udah ada 6 orang mbak yang cerita sama saya mengenai kejadian ini. Makanya saya nggak berani buka sampai larut malam lagi. Saya berniat untuk pindah tempat juga, kata si operator itu. Bahkan nih ya, setelah wartel itu tutup jam operasional, banyak warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok tersebut berada di teras wartel. Entah sosok itu sedang duduk maupun hanya berdiri diam. Nah, belum sempat juga pindah tempat, wartel tersebut kemudian gulung tikar. Karena semakin banyak para pelanggan ini yang melihat sosok itu dan enggan menggunakan jasa telekomunikasi tersebut. Jadilah gimana ya, udah banyak lah orang melihat-lihat sosok itu gitu. Jadi malas lah pergi nelpon ke situ. Ya mau gimana lagi ya kan? Karena kebanyakan dari para pelanggan telepon tersebut kayak gimana ya, kayak sering diganggu sosok ini gitu. Bukan diganggu sih, dihampiri malahan. Jadi cerita ini juga cepat nyebarnya ya kan. Orang-orang pada tahu, jadi malas juga pergi ke sana ya kan. Udahlah, nggak jadi aja telepon, malas gue. Udah tempatnya berhantu gitu. Udah suasananya merinding gitu ya kan. Tapi anehnya warga pun bingung gitu. Entah dari mana sosok itu bisa berada di sana. Mungkin mau nelpon kali ya ke kampung halamannya. Gimana pendapat kalian? Komen oke? Nah, kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dibagikan oleh Surya Aresta. Tapi bukan Surya ini yang mengalami, melainkan ayahnya sendiri. Ayah si Reza ini merupakan seorang sopir bagian pengiriman barang. Sebut saja nama ayahnya itu Pak Rudi. Nah, dari itu Pak Rudi dapat tugas mengantarkan barang
ke Dieng Wonosobo. Pak Rudi pun berangkat dari rumah sekitar pukul 21.30. Pak Rudi ini nggak berangkat sendirian. Dia ditemani Pak Mulyo. Pak Mulyo ini sebenarnya sopir, tapi karena lagi nggak ada kerjaan, jadi Pak Mulyo ini ikut menemani temannya Pak Rudi gitu. Daripada nggak ada kawan ya kan. Udah tuh ya kan berangkat, udah di perjalanan nih ya. Jam menunjukkan pukul 23.00. Pak Rudi ini lagi menyetir gitu. Tapi tampak samar-samar Pak Rudi ini melihat seorang perempuan berambut panjang dan bergaun putih lalu menyetop truk Pak Rudi. Pak Rudi ini pikir, hah, sepertinya mau menumpang nih. Namun Pak Mulyo ini sempat memperingatkan Pak Rudi untuk jangan berhenti karena takutnya itu hanya semacam makhluk halus atau penunggu situ gitu. Tapi berhubungan Pak Rudi ini nggak percaya tahayul, jadi Pak Rudi tetap memperhentikan truknya dan langsung turun menghampiri perempuan itu. Ditanyalah ya kan, ada apa Neng? Kok nyetop truk saya? Tanya Pak Rudi ya kan. Tapi perempuan itu hanya diam. Tapi anehnya perempuan ini tiba-tiba menangis gitu. Dia menangis lirih. Suara tangisannya begitu parau dan terdengar pilu. Pak Rudi ini merasa heran gitu. Kok malah nangis Neng? Ya naik truk saya aja. Biar saya antar Neng ke rumah. Kata Pak Rudi sambil menyuruh perempuan itu masuk. Tapi perempuan aneh itu mau ya kan masuk ke dalam truk itu. Suasananya menjadi sepi, senyap. Karena baik perempuan itu maupun Pak Mulyo sama-sama diam. Apalagi nih ya, hawanya semakin dingin dan sepi. Nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Tampak wajah perempuan itu tertutup rambutnya yang panjang dan gaunnya yang lusuh membuat Pak Rudi ini bertanya-tanya. Pak Rudi ini pikir, apa dia ini habis diperkosa? Bakal ditanya Pak Rudi ya kan? Belum sempat bertanya, tiba-tiba dor! Ban belakang ternyata pecah dan membuat truk Pak Rudi terpontang-panting tak stabil. Pak Rudi pun ngerem ya kan? Hecing! Gitu. Pak Rudi ini sambil nyetir mengerem sekeras-kerasnya. Hampir saja truk ini menabrak pohon yang besar di depannya. Gitu. Dengan nafas yang terengah-engah, Pak Rudi ini mencoba menenangkan diri. Dan setelah tenang, Pak Rudi spontan melihat keadaan Pak Mulyo dan perempuan itu. Tapi ternyata perempuan itu sudah tidak ada. Lalu terciumlah aroma busuk yang begitu menyengat. Pak Rudi pun mencoba membangunkan Pak Mulyo yang keadaannya itu berlumuran darah. Mungkin akibat benturan keras saat kejadian tadi. Pak Mulyo! Pak! Tapi Pak Mulyo tak kunjung bangun. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 01.15. Udah jam 1 dini hari gitu. Pak Rudi pun mencoba untuk membuka pintu untuk turun. Karena dirasakan bau busuk yang dia cium itu semakin menyengat. Pak Rudi juga bingung dari mana datangnya bau itu. Yang jelas nih ya, baunya itu seperti mayat yang sudah lama membusuk. Tapi belum sempat turun dari truk, tiba-tiba HP Pak Rudi ini berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari istrinya. Baru mau turun nih, tiba-tiba HP bunyi. Hah, halo Bu. Spontan Pak Rudi ini udah buka pintunya langsung ditutupnya lagi. Nggak jadi turun dari truk. Kata si ibu ini, ayah sudah sampai mana? Tanya istrinya dengan nada yang masih mengantuk. Ayah lagi di perumput Banyumas Bu. Ayah hampir kecelakaan. Tapi nggak apa-apa kok Bu. Cuma Pak Mulyo mengalami pendarahan. Kata Pak Rudi sambil melihat keadaan Pak Mulyo. Hah? Pak Mulyo? Tanya istrinya kaget. Maksudnya Pak Mulyo suaminya Bu Tika apa ya? Balasan istrinya ini. Iya Bu, jawab Pak Rudi. Astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Seru istrinya Pak Rudi dengan nada gemetaran. Hah? Kenapa Bu? Kata Pak Rudi sambil keheranan. Yah, Pak Mulyo itu sudah meninggal 4 hari yang lalu. Kata istrinya itu. Tiba-tiba teleponnya putus. Tut gitu. Sementara Pak Rudi menjadi gemeteran. Ya Allah, gue syuting setengah malam nih. Nggak ada lagi deh. Lalu bulu kuduknya merinding hebat. Karena dia baru tahu kalau Pak Mulyo itu
sudah meninggal. Pak Mulyo yang sedang berada di samping Pak Rudi ini gitu, ternyata udah meninggal gitu. Jadi yang ikut Pak Mulyo ini, jadi yang ikut Pak Rudi ini, dengan perlahan Pak Rudi mencoba menoleh ke samping tempat Pak Mulyo itu berada. Dan alangkah terkejutnya Pak Rudi, karena muka Pak Mulyo menjadi busuk dan keluar belatung-belatung. Saking takutnya nih ya, Pak Rudi pun pingsan, tak sadarkan diri. Hingga esok harinya Pak Rudi terbangun karena ada polisi yang membangunkannya. Ternyata nih ya, disitulah tempat Pak Mulyo ini kecelakaan dengan menabrak pohon besar yang tadi malam yang sempat hampir ditabrak sama Pak Rudi. Nah, keterangan dari polisi ini, Pak Mulyo mati mengenaskan dengan badan terjepit dan matanya melotot hampir keluar. Dan masalah perempuan itu, ternyata usut punya usut, perempuan itu pernah diperkosa di situ, lalu dibunuh. Dan mayatnya dibuang di dekat pohon itu. Pohon yang hampir ditabrak sama Pak Rudi ini. Masih untung lah Pak Rudi ini masih selamat ya kan. Konon ceritanya tempat itu memang sering ada kecelakaan. Nah, gimana pendapat kalian soal cerita horor kali ini? Jangan lupa komen, oke? Tapi kalau kalian mau kritik cara pembawaanku kurang, gak apa-apa, tolong kritik, gak masalah. Karena cara bicaraku masih kayak anak kecil sih. Karena dalam keseharian gue sendiri emang jarang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Emang biasa menggunakan bahasa Minang. Jadi kalau membawa konten bahasa Indonesia itu agak susah gitu, atau agak berbelit-belit. Tapi mudah-mudahan di konten-konten selanjutnya emang bisa gue biasain lagi gitu. Emang bisa gue lancar lagi, bisa gue perbagus lagi lah gitu. Sering-sering latihan, gimana gitu kayak gitu. Supaya lebih bagus aja bicaranya gitu. Supaya lebih enak lagi pembawaannya gitu. Kalau misalkan bahasa daerah gue bawa ke kalian, mungkin kalian nggak bakal ngerti gitu. Jadi yang nonton video ini makin dikit, padahal yang nonton masih sedikit. Di bawah pula bahasa daerah kan makin dikit yang nonton. Jadinya incaran gue kan emang yang nonton video ini orang se-Indonesia gitu. Jadi bahasanya itu ya bahasa Indonesia gitu ya kan. Nah, gue gak tahu lagi ngomong apa. Pokoknya terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini sampai habis. Pokoknya komen deh bagi kalian yang pernah ngalamin kejadian horor yang hampir sama kayak tadi itu. Jangan lupa komen, oke? Udahlah, aku capek. Udah tengah malam nih. 00.44, jam berapa itu? Nah, terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat notif video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dah.